Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Amalia Anjani selaku dosen Sistem Enterprise kelas C angkatan 2019. Perkenalkan, saya Rifa Davis Aditya, NPM 190820120095. Dan saya Bagaskara Antaris, NPM 094. Jadi di sini kami membawakan yaitu studi kasus terkait toko kelontong. Jadi di toko kelontong ini menjual spesialis bahan-bahan nasi goreng. Jadi nantinya kita merupakan sebuah dropshipper, yaitu jadi kita menyuplai barang ke pihak lain, kemudian kita menjual barang lagi ke customer lain seperti itu. Jadi kita sistemnya dropshipper seperti itu. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita harus membuka aplikasi odo.com. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik mulai sekarang. Untuk menggunakan modul dari Supply Chain Management atau SCM, yaitu teman-teman bisa memilih yaitu bagian pembelian. Nah, kemudian klik lanjutkan. Setelah itu teman-teman bisa mendaftarkan akun dari teman-teman yang akan digunakan. Nah, dalam modul SCM atau modul purchase ini terdapat dua modul utama, yaitu pertama purchase atau pembelian dan modul invoice atau faktur. Nah, setelah mengisikan data-data tersebut, nantinya akan muncul seperti pada layar Google Meet ini. Sebelum memasuki modul purchase, saya akan menjelaskan apa itu modul purchase. Jadi modul purchase ini bertujuan untuk merekam atau mencatat transaksi pembelian bahan baku untuk menciptakan suatu produk pada perusahaan. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan pada praktikum ini yaitu pertama kita harus membuat bahan baku, yaitu dengan cara memilih purchase. Kemudian langkah selanjutnya untuk membuat bahan baku, teman-teman bisa mengeklik pada bagian order atau produk. Di tab menu produk, kemudian pilih produk. Nah, untuk membuat produk, yaitu pilih create. Nah, teman-teman bisa mengisi data untuk bahan baku, yaitu seperti ada nama, produk type, harga, cost, kemudian dan lain-lain, dan juga bisa menambahkan foto. Contoh kita masukkan yaitu produk beras. Untuk can be sold dan can be purchased, jangan lupa dicentang ya teman-teman ya. Sales price adalah harga yang akan dijual. 20.000. Kemudian cost merupakan biaya modal. Dan untuk menambahkan foto yaitu bisa di pojok kanan. Nah, kemudian di bagian pojok kanan dan gambar pena, kemudian diklik. Nah, nanti seperti ini kemudian. Jika sudah data semua telah terisi, teman-teman bisa klik save untuk menyimpannya. Kemudian pilih tab menu produk untuk melihat. Nah, nanti akan tampil untuk bahan baku yang akan disuplai seperti ini. Nah, untuk bahan baku selanjutnya akan kami percepat untuk video durasi ini. Oke,
Jadi setelah menginstal bagian modul purchase, langkah selanjutnya yaitu membuka modul purchase tersebut, yaitu dengan cara klik purchase. Nah, kemudian ada beberapa tab menu, yaitu seperti order, product, reporting, configuration. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk membuat produk, yaitu pilih produk, klik produk. Nah, ini merupakan produk yang telah kami buat sebelumnya. Jadi untuk membuat produk yaitu langkah pertama yaitu bisa memilih create. Oke. Nah, kemudian masukkan nama produk yang akan diperjualbelikan maupun yang akan disuplai. Yaitu contoh semisal saus ABC. Kemudian pilih produk type yaitu consumable karena kita menggunakan studi kasus nasi goreng. Kemudian sales price yaitu harga dari produk ini, yaitu contoh semisal harganya yaitu 5.000. Kemudian untuk cost yaitu biaya modal. Nah, contoh seharga 3.000. Nah, kemudian teman-teman bisa menambahkan foto yang telah di-download di Google ataupun dimanapun, yaitu dengan cara klik edit. Kemudian pilih file dari foto tersebut. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi bagian data-data seperti ini nantinya. Jika sudah, nanti teman-teman pilih save untuk menyimpan produknya. Untuk melihat produk tersebut, yaitu bisa pilih tab menu produk, kemudian produk. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Oke, kita coba bikin lagi untuk produk, yaitu dengan pilih create. Kemudian kasih nama, contoh bawang bombay Semarang. Kemudian produk type yaitu consumable, sales price yaitu contoh 10.000. Kemudian cost yaitu biaya modal contoh 8.000. Kemudian kita tambahkan foto untuk produknya. Nah, seperti ini, kemudian klik save. Oke, kita coba lihat lagi di bagian produk, apakah sudah muncul. Nah, nanti akan muncul seperti ini, bawang bombay Semarang, kemudian saus ABC. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat vendor. Vendor ini merupakan suplai bahan kita untuk menunjang kegiatan perusahaan nantinya. Pilih order, tab menu order, kemudian pilih menu vendor. Nah, sebelumnya kami telah membuat 4 vendor, yaitu seperti Alfamart, Indomaret, Superindo, Transmart. Oke, untuk langkah membuat vendor yaitu pilih bagian create. Kemudian dari data ini, yang pertama yaitu data vendor, yaitu bisa secara individual maupun secara company untuk vendor tersebut. Contoh kita ambil vendor Alfamidi contoh. Nah, seperti ini. Ini ada banyak pilihan seperti Alfamart, Alfamidico, Alfamart.com, dan masih banyak lagi. Contoh kita ambil Alfamidico. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini gambarnya. Kemudian kita jangan lupa isikan alamat. Contoh Bintaro, Sektor 5, Jakarta. Oke, kemudian untuk kota jangan lupa yaitu Jakarta. State yaitu Indonesia, IPN. Semisal kalau tidak ada Indonesia, bisa teman-teman cari Search Smart atau yaitu membuat sendiri nantinya. Contoh kode posnya yaitu 60111. Kemudian number phone, jangan lupa diisikan seperti ini mungkin. Kemudian nomor HP. Kemudian email. Jika sudah data-data diisi, teman-teman yaitu pilih save. Nah, kita coba cek di bagian vendor. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Alfamidico untuk vendor. Oke, kita coba yang kedua yaitu membuat vendor individual. Tadi kan perusahaan ya, sekarang individual. Contoh gini. Contoh nama individualnya, contohnya Bagas. Untuk kontak ini bisa diisi sesuai. Kemudian alamat, contoh Sidoarjo.
Udon, kemudian kotanya state, kemudian job posisi dari perseorangan tersebut, contoh manager, kemudian number phone, kemudian email. Nah, jika terasa sudah data diisi semua, teman-teman bisa klik save. Oke, kita coba cek lagi di bagian vendor. Nah, nanti seperti ini. Ini merupakan data vendor perseorangan, dan yang lain yaitu merupakan vendor perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat request permintaan kepada tiap vendor, yaitu dengan cara pilih order, kemudian request for question. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini merupakan permintaan sebelumnya yang telah kami buatkan. Jadi untuk membuat request for question yaitu dengan cara create. Kemudian kita pilih vendor mana yang ingin kita supply. Contoh kita ambil Transmart. Kemudian order deadline yaitu tenggat waktu untuk order tersebut, kita contoh bikin tanggal 21. Kemudian receive date kita pilih 21 juga. Kemudian bagian produk, yaitu produk apa yang kita inginkan, yaitu contoh add product. Kemudian pilih, nah ini kita bisa search more. Produk ini adalah data-data produk yang telah kita inputkan tadi. Jadi contoh misal kita ambil bawang bombay Semarang. Quantity merupakan kuantitas dari bahan tersebut. Contoh kita ambil 4. Nah, maka unit price nantinya akan berubah seperti yang tertera. Kita juga bisa menambahkan produk apalagi yang kita inginkan, yaitu dengan cara add produk lagi. Kita pilih lagi contoh beras Giant dengan kuantitas yaitu 2 contoh. Nah, jika sudah yaitu bisa di save terlebih dahulu, kemudian confirm order. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa membuka order, kemudian purchase order untuk melakukan pembayaran. Nah, tadi terkait setelah memesan tadi akan muncul billing status noting to bill pada bagian halaman purchase order. Untuk biar membayarnya agar statusnya berubah yaitu dengan klik 2 kali bagian menu tadi yang kita pilih, yang kita pesan, klik 2 kali. Kemudian kita pilih create bill. Nah, there is impossible. Nah, ini kenapa? Mungkin kita reset produk terlebih dahulu, kemudian kita validate, play. Kita kembali kepada purchase order, kemudian kita coba create bill. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk membuat create bill yaitu pilih edit terlebih dahulu, edit, kemudian bill date kita isikan, contoh tanggal 21. Oke, kemudian kita save, kemudian confirm. Kemudian kita memilih register payment untuk membuat pembayaran. Untuk jenis jurnal dari pembayaran terdapat 2, yaitu melalui bank atau melalui cash. Contoh kita melalui bank. Kita bisa menambahkan BCA. Kita tulis contoh BCA, terus create and edit. Nah, contoh account number, contoh 90000. Kemudian dari bank tersebut namanya apa, kita isikan BCA, create, account holder name, contoh Hafiz. Nah, untuk ini kita pilih dari contoh Bagas Antaris. Kemudian save. Nah, nanti seperti ini nanti tinggal sudah. Jadi kemudian create payment. Nah, setelah pembayaran dibuat nanti akan muncul page seperti ini. Kemudian kita bisa cek status dari purchase order tersebut. Nah, nanti akan full buy seperti ini. Nah, untuk teman-teman jika kepingin membuat request penawaran lagi yaitu dengan request for question, kemudian create lagi, contoh 1 kali lagi.
vendor, kemudian kita pilih vendor, save date, add the product, kuantitas barang, contoh 2. Oke, jika sudah, kita pilih save, confirm order. Kemudian kita bisa pilih create bill. Ya, untuk menangani cara ini error, yaitu dengan reset product terlebih dahulu. Kemudian validate, apply. Nah, kemudian kita kembali ke order, kemudian purchase order. Nah, ini menunggu waiting bills, kita klik 2 kali. Kemudian create buy. Oke, jangan lupa isikan bill date. Kemudian save, confirm. Kita membuat register payment lagi. Tadi kan sudah bank ya, sekarang coba kita pembayaran melalui cash. Pilih cash, kemudian create payment. Nah, nanti akan muncul page ini lagi. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu penjelasan tentang sales. Itu akan dijelaskan oleh Mas Bagaskara Antaris. Oke, saya akan menjelaskan bagian menu sales atau CRM, yaitu Customer Relationship Management. Di sini kami sudah membuat kuota sebanyak 3 kali, sudah 3 kali, dan kami akan melanjutkan mungkin 2 kali. Yang pertama, di sini mendaftar customer terlebih dahulu, di create customer maksudnya. Kemudian di sini sudah kami isi sebanyak 3 kali customer. Yang pertama ada Bagas, Yudina, dan Rifat. Kemudian kami akan memberikan contoh add create customer. Di sini saya pilih individual. Misal di sini si Satria B nama, kemudian jalan Jombang, pilih alamatnya street, kemudian city-nya Jombang, kemudian negaranya dari city adalah IDN Indonesia, dan kemudian jangan lupa tambahkan nomor HP, misal 0885, kemudian emailnya sidik@email.com misal. Dan di sini bisa edit, menambahkan gambar yang sudah dijelaskan Elvis tadi sama caranya. Misal saya beri gambar kemudian save. Nah, kita kembali ke customer. Nah, sudah tertambah lagi customernya menjadi 4, dan kami akan menambahkan 1 lagi. Kemudian individual, kemudian kami ingin menambahkan anti, kemudian anti alamatnya di Sidoarjo misal, kemudian city-nya di Sidoarjo, state-nya IDN negara Indonesia, dan input nomor HP anti misal 08666666. Kemudian caranya seperti tadi, yaitu menambahkan gambar, klik email, input email,
misalanti@gmail.com. Oke, setelah di save maka akan langsung ada antinya ini. Nah, dan kita akan lanjut ke kuota Tion untuk membeli barang, merequest barang. Kemudian kita pilih customer yang tadi yang belum pernah beli. Yang sudah beli kan ada Bagas, Hill, sama Vivat Elvis tadi. Kemudian kami akan memilih anti, kemudian add product. Ya, anti ini mau beli produk misal bawang misal anti ingin membeli bawang Bimbai Semarang ya. Dan bisa pilih kuantitinya, mau membeli sebanyak misal 5 bawang Bimbai Semarang. Di sini akan langsung tertulis harga awalnya, yaitu harga produk bawang Bimbai 10.000 dikali 5 jadi 50.000 ditambah pajaknya 5.000 jadi 55.000. Kemudian setelah kuota langsung di save, kemudian langsung ke order. Order kembali lagi, tadi belum dikonfirm, kita klik confirm. Kemudian setelah dikonfirm maka selanjutnya masuk ke order. Nah, di sini invoice statusnya to invoice. Kemudian caranya di klik invoice. Sebelum klik invoice, silakan teman-teman cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai pesanan. Jika sudah, diklik invoice. Kemudian klik invoice, pilih yang reguler tadi. Setelah diklik invoice, selanjutnya klik invoice yang ini satu. Nah, kita klik confirm, kita register payment. Nah, di sini jurnal bank dan cash sudah dijelaskan oleh Mas Riva tadi. Saya akan pilih cash saja. Nah, setelah di create payment tadi, pilih cash, akan muncul hijau-hijau dan bertuliskan paid art, dan artinya terbayar. Kemudian lihat ke order lagi. Nah, invoice statusnya berubah menjadi fully invoice. Tadi kan masih biru untuk invoice. Kita create lagi, yaitu masih di kuota Tion, kemudian create. Sini kita pilih customer yang belum pernah sama sekali membeli produk kami, produk Abasi, nasi goreng Abasi. Kemudian sudah dibeli customer Sidik. Kemudian Sidik ingin membeli apa? Sidik ingin membeli bawang putih Jombang di negaranya Jombang. Nah, kemudian pilih quantity. Sidik ingin membeli Jombang sebanyak 3. Nah, harga Jombang adalah 10.000. Nah, 10.000 kali 3 sama dengan 30.000 dan ditambah pajaknya 3.000 menjadi 33.000. Setelah semua sudah selesai, sudah fix, save. Nah, setelah di save maka jangan lupa di confirm. Kemudian lewat create invoice di sini juga bisa, tanpa lewat order tadi. Kita coba create invoice di kuota Tions. Nah, langsung lebih enak. Kita pilih create invoice, regular invoice, kemudian create invoice. Nah, kemudian akan muncul seperti ini.
Kita cek lagi, jika sudah benar maka lari ke invoice yang ini pojok kiri, pojok kanan, klik satu kali saja, kemudian di sini kita cek lagi apakah sudah benar. Jika sudah benar, Mas Sidik harus klik confirm. Jika sudah benar, nah dicek lagi apakah invoice date-nya benar, due date-nya benar. Jika sudah, kemudian Sidik harus register payment. Nah, di sini saya cash lagi, kemudian create payment. Nah, sudah selesai, kemudian di quotation. Nah, di sini statusnya sudah berubah sales order semua dan ada customer yang berbeda-beda. Sidik, Anti, Rifat, Will, Bagas. Sesuai customer tadi. Nah, ini. Nah, kemudian di produk mungkin bisa memperlihatkan di bagian modul invoice Bagas, yaitu dengan di pojok kiri sendiri, tab menu kiri sendiri. Nah, ya. Jadi modul invoice ini yaitu diperuntukkan untuk pencatatan seluruh transaksi dari customer untuk pembelian. Nah, seperti ini nanti tampilan contoh tadi masih bisa kelihatan dengan pembelian bahan baku untuk pembelian nasi goreng, yaitu seperti ini muncul berapa harga, kemudian untuk statusnya kalau sudah di pos atau belum, kemudian payment status. Mungkin bisa diperlihatkan bagian customer. Nah, nanti ada banyak pilihan seperti ini, yaitu ada invoice, credit notes, payment, product, customer, dan e-factors. Kemudian bisa diperlihatkan bagian vendor service. Kemudian di bagian vendor yaitu ada bills, refund, payment, product, dan vendor. Jadi vendor ini merupakan data inputan yang ada di vendor tadi. Kemudian reporting as-service. Nah, ini ada untuk report atau laporan dari invoice. Nah, seperti itu untuk modul invoice. Jadi di sini nasi goreng batasi yaitu terkait penjualan bahan baku nasi goreng, seperti itu. Mungkin untuk presentasi dari implementasi modul ini atau modul ERP kami akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.